Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memasuki ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama Sarpiani, yakni saya sendiri. Yang kedua Mutara Bintang. Ketiga Agustina. Keempat Rosita. Kelima Saiful Islam. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yakni tentang kebutuhan dan syarat pokok layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kebutuhan dasar bimbingan dan konseling. Kehidupan siswa sekolah dasar banyak sekali yang dialami oleh siswa, baik sebuah hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, seperti datangnya sebuah masalah. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa dapat terjadi oleh berbagai sebab, baik yang bersumber dari siswa itu sendiri maupun yang bersumber dari lingkungannya. Sebab-sebab yang bersumber dari siswa pada dasarnya terkait dengan upaya mewujudkan tugas-tugas perkembangan, upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan penyebab-penyebab bersumber dari lingkungan terkait dengan pengaruh kondisi rumah tangga, kondisi sekolah, dan kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan. Masalah tersebut yang dapat menyebabkan proses belajar mengajar berlangsung kurang baik dan mengganggu kelancaran proses perkembangan siswa selanjutnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar tidak mungkin dapat berlangsung secara baik apabila di dalam kelas ada siswa yang mengalami masalah, sehingga siswa perlu dibantu untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, baik masalah yang dihadapi secara sekarang maupun masalah yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling dapat memainkan peran yang amat penting. Sejalan dengan sebab terjadinya masalah, maka kebutuhan bimbingan di sekolah dasar bertolak dari upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, membantu murid dalam mewujudkan tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangannya adalah suatu tugas yang timbul pada suatu masa tertentu dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar siswa sebagaimana manusia umumnya, maka siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu. Yang ketiga, mengatasi pengaruh kondisi rumah tangga yang kurang menguntungkan. Anak-anak yang memiliki sekolah dasar berasal dari berbagai latar belakang rumah tangga. Yang keempat, mengatasi pengaruh kondisi sekolah yang tidak sehat. Sekolah tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap siswa. Ada kalanya sekolah menjadi sumber masalah pada diri siswa. Yang kelima, mengatasi pengaruh kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan. Kemajuan yang dicapai di dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dewasa ini telah membuat orang memperoleh banyak kemudahan di jagat raya. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dasar terbagi fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memberi pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi
perkembangan konseling. Yang keempat, fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang kelima, penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki keseluruhan dan kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. 9. Fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseli untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang tepat tercipta dalam dirinya. Syarat-syarat pokok bimbingan konseling di sekolah dasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesediaan guru untuk berperan ganda. Kedua, adanya kesediaan guru untuk senantiasa menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif. Yang ketiga, adanya kesediaan guru untuk selalu memahami siswa dengan jalan mencatat fakta-fakta yang berkaitan dengan minat, sikap, pola tingkah laku, cita-cita, nilai-nilai, dan status sosial ekonomi orang tuanya. Yang keempat, adanya kesediaan guru untuk senantiasa mengintegrasikan informasi tentang pendidikan. Yang kelima, adanya kesediaan guru kelas mencurahkan perhatian terhadap peserta didik, tentunya secara individual di samping perhatian terhadap kelompok peserta didik. Yang keenam, adanya pengaturan jarak psikologis antara guru kelas dengan peserta didik, tidak terlalu jauh atau renggang dan tidak terlalu dekat atau akrab. Dan yang terakhir, adanya kesediaan guru kelas untuk mengadakan kunjungan rumah atau home fit dalam rangka layanan bimbingan dan mempererat hubungan guru dengan orang tua peserta didik bagi kepentingan bimbingan. Itulah tadi materi kami. Sekian dan terima kasih. Akhir kata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.